Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ahmad Padilla. Nomor pokok mahasiswa 21217171503. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial kelas D yang diampu oleh Ibu Laili Armiati. Di sini saya akan membahas masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Masalah sosial menurut Sujono Sukamto ialah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Salah satu masalah sosial yang terjadi di lingkungan saya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas khususnya jalan raya. Pelanggaran lalu lintas ini menyebabkan berbagai macam dampak negatif, seperti menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya adalah menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Ketiga, kenyamanan para pengendara maupun pejalan kaki menjadi terganggu. Yang keempat adalah dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat perjalanan. Yang selanjutnya ada faktor penyebab pelanggaran lalu lintas terjadi. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas, seperti etika toleransi antar pengguna jalan dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan soal marka, rambu, dan peraturan yang minim. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas ini adalah minimnya pengetahuan sosial, aturan marka, hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Yang selanjutnya adalah kebiasaan mencari jalan pintas. Kebanyakan orang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena sudah terbiasa mencari jalan pintas. Kebiasaan ini semakin didukung dengan alasan biar lebih cepat sampai tujuan. Yang selanjutnya adalah fenomena ikutan pengendara lain. Faktor yang mendorong seorang pelanggar aturan lampu lalu lintas disebabkan adanya konformitas. Hal ini merupakan perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang menuturnya benar alias suka ikut-ikutan. Yang selanjutnya adalah sanksi yang kurang tegas. Suka tidak suka, penerapan sanksi kepada pelanggar lalu lintas masih terasa terlalu ringan. Padahal pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan yang dalam situasi tertentu dapat merenggut korban jiwa. Ini beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar. Yang pertama, mengemudi kendaraan sambil menelepon. Selanjutnya, kendaraan berkelok tidak menyalakan lampu sen. Terus, mengemudi kendaraan melawan arah. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm. Selanjutnya, kendaraan yang tidak layak jalan atau tidak layak pakai. Pelanggaran selanjutnya adalah parkir sembarangan dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Upaya penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, menetapkan hukum yang lebih tegas, bukan bermain selam tempel di jalan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, terutama ke sekolah-sekolah. Yang ketiga adalah mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Terus, menanamkan pencerahan berlalu lintas sejak kecil, saling mengingatkan sesama pengguna jalan. Yang ketiga adalah razia lebih diperketat. Yang selanjutnya adalah memasang lebih banyak CCTV di setiap lampu merah. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.